Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini kita akan berdiskusi atau membicarakan tentang salah satu sifat penaksir, yaitu konsistensi. Konsistensi di sini kita sedang memberikan jaminan bahwa ketika N kita perbesar, ketika banyaknya observasi kita tambah, maka nilai penaksir akan semakin mendekati nilai parameter yang akan kita taksir. Nah, sifat-sifat konsistensi ini nanti akan dilihat secara baik secara analitik, ya, pembuktian matematis. Juga di ujung kita akan mencoba simulasi bahwa benar atau tidak ketika terbukti secara analitik, ya, bahwa dia itu penaksir konsisten, bagaimana hasilnya secara simulasi. Oke. Nah, terdapat 3 jenis, setidaknya di sini kita membahas 3 jenis sifat-sifat konsistensi. Yang pertama adalah weakly consistent estimator, yang kedua strongly consistent estimator, dan yang ketiga mean square consistent estimator. Dan pada akhirnya kita akan membahas keterkaitan dari ketiga sifat konsistensi ini. Baik, kita akan mengawali dengan sifat yang pertama, yaitu weakly consistent estimator. Oke. Jadi kalau saya memiliki sebuah statistik yang kita notasikan dengan TN, ya, yang merupakan fungsi dari X1 sampai dengan Xn seperti ini, ya, kita katakan bahwa statistik ini atau estimator ini bersifat weakly consistent estimator atau penaksir konsisten yang lemah, ya, jika dia itu konvergen secara peluang terhadap parameter yang akan ditaksir untuk setiap theta elemen parameter space theta, ya. Jadi ketika n goes to infinity, dia itu konvergen secara peluang. Artinya apa? Makna yang ada di sini artinya bahwa jika terdapat sebuah kuantiti yang sangat kecil, tapi dia positif, jadi epsilon itu melambangkan sebuah kuantiti yang sangat kecil, biasanya dalam beberapa referensi menotasikan dengan delta juga, ya. Dan kita miliki bahwa limit n goes to infinity, ketika n berjuta hingga, probability dari selisih positif dari statistik terhadap parameter lebih besar dari kuantiti yang kecil tersebut, dia sama dengan 0, gitu, ya. Jadi selisihnya lebih besar dari sebuah kuantiti yang sangat kecil, bahkan dia sama dengan 0 ketika n goes to infinity. Itu yang kita sebut dengan weakly consistent estimator. Yang kedua, kita masuk pada strongly consistent estimator, yaitu jika statistik yang kita miliki, TN ini, dia convergent almost surely, ya, convergent hampir yakin terhadap parameter theta. Oke, untuk setiap theta elemen capital theta, parameter space theta. Artinya apa? Sekarang berbeda, sekarang probability limit TN sama dengan theta, dia sama dengan 1. Oke. Yang ketiga, kita sebut sebagai mean square consistent estimator atau konsisten dalam rata-rata kuadratik. Oke. Artinya apa? Jika kita limitkan ketika n goes to infinity, ketika n menuju hingga, ya, ekspektasi dari selisih kuadrat ini dia sama dengan 0, gitu. Oke. Nah, kelihatannya bahwa ini lebih mudah daripada dua konsistensi yang sebelumnya, gitu. Oleh karena itu, pada kesempatan kali ini kita akan fokus pada latihan soal seperti biasa, gitu ya. Latihan soal yang paling sederhana, yang sangat sederhana, bagaimana membuktikan konsistensi sebuah penaksir yang memanfaatkan informasi-informasi yang ada pada bagian terakhir dari konsistensi ini, yaitu kita memanfaatkan sebuah remark, gitu ya. Tepatnya ada 2 remark di sini. Yang pertama, bahwa remark yang pertama itu, kalau dia statistiknya bersifat mean square consistent estimator, maka dia juga akan bersifat weakly consistent estimator. Oke. Saya ulangi, bahwa kalau dia bersifat mean square consistent estimator, maka dia juga akan bersifat weakly consistent estimator. Oke. Seperti yang saya bilang, kelihatannya nampaknya bahwa dia itu lebih mudah membuktikan mean square konsisten daripada weakly consistent estimator, ya. Maka kita bisa berangkat dari remark ini. Yang kedua, remark yang kedua, bahwa kalau TN-nya itu bersifat unbiased atau setidaknya asymptotically unbiased estimator, ya. Oke. Dan varians yang menuju 0 ketika n menuju tak hingga, ketika n diperbesar, maka varian menuju 0, gitu ya. Maka TN merupakan penaksir yang bersifat mean square consistent estimator. Sehingga secara otomatis bahwa TN juga akan weakly consistent estimator menggunakan remark yang pertama, gitu. Oke. Jadi kalau nanti kita akan lihat bahwa mean square sebagaimana kita ketahui tidak lain merupakan formulasi dari varians tambah bias kuadrat, kan. Oke. Maka kita juga bisa membuktikan cukup dengan melihat variansnya saja. Oke. Nah, kita akan coba bahas sedikit terkait dengan 2 remark ini, ya. Terkait dengan 2 remark ini, bagaimana membuktikan bahwa dia itu kalau dia mean square konsisten, maka dia juga akan weakly consistent estimator.
ya. Nah, kita akan berangkat dari kita punya istilah weekly consistent estimator, oke. Yang ini. Saya tulis kembali di sini bahwa dia itu jika limit ketika n menuju hingga, oke, probability dari selisih positif antara Tn dengan theta, oke, dia itu lebih besar dari sebuah quantity yang sangat kecil, jadi saya tidak tulis lengkap lagi, ya, maka dia sama dengan 0. Ya, itu yang kita sebut sebagai weekly consistent estimator sebagaimana slide pertama tadi. Oke. Dari sini kita ambil catatan dulu, ya, bagian yang ini kita gunakan Chebyshev inequality, oke, bagian yang ini. Oke. Maka dengan menggunakan, kita tulis kembali Chebyshev inequality, saya di sini, Chebyshev inequality, ya, dengan menggunakan saya tulis dulu Chebyshev inequality, oke, maka saya fokus pada bagian yang ini. Saya punya bahwa kalau saya punya quantity seperti ini, probability bahwa Tn kurang theta, gitu, oke, lebih besar dari sebuah quantity yang sangat kecil epsilon ini, maka kita bisa tuliskan bahwa dia itu akan kurang dari sama dengan, gitu kan ya, ekspektasi, ya, dari selisih Tn kurang theta kuadrat, oke, bagi epsilon, ya. Nah, kalau saya taruh limit sebelah kanan, kita butuh limit di sini, maka saya saya fokus pada bagian yang atas ini, ya. Maka kalau saya kasih limit di sini, limit, ya, ketika n goes to infinity, oke, ekspektasi dari Tn kurang theta kuadrat, oke. Ini tidak lain kita sedang berbicara tentang mean square consistent estimator. Oke, lihat. Oke. Nah, kalau kita tuliskan kembali di sini, kalau dia sama dengan 0, kalau ini sama dengan 0, oke, maka dia sama dengan 0 di sini. Maka masuk bahwa ketika dia mean square consistent estimator, karena tidak mungkin kurang dari 0 kan, ya, dia probability, oke, maka yang terkecil dia 0, oke. Kalau dia menjadi 0 di sini, artinya limit n goes to infinity dia sama dengan 0, maka dia menjadi sifat yang pertama ini, oke. Yang tidak lain, dia itu merupakan weekly consistent estimator, gitu, oke. Kemudian dari mark yang kedua, kalau dia asymptotically unbiased, gitu kan ya, atau dia tak bias dan variansnya menuju 0 ketika n goes to infinity, maka dia juga akan merupakan mean square consistent estimator. Oke. Kalau saya uraikan ini, oke, limit n goes to infinity, oke, seperti yang saya sampaikan sebelumnya bahwa mean square itu adalah varians, oke, varians dari Tn, oke, plus bias kuadrat, dari Tn. Oke. Kalau dia tak bias, artinya apa? Tak bias itu artinya biasnya sama dengan 0, ya. Jadi biasnya sama dengan 0. Selisih ekspektasi dari Tn terhadap theta dia sama dengan 0. Kalau ini sama dengan 0, bagian ini sama dengan 0, atau setidaknya asymptotically, ya, kalau saya taruh limitnya ke sini, dia sama dengan 0, gitu ya. Maka katakan itu sudah sama dengan 0, maka yang tersisa adalah limit, oke, n goes to infinity, ya, varians dari Tn. Ya. Kalau dia sama dengan 0, oke, kalau dia sama dengan 0, maka dia akan sama dengan 0. Artinya apa? Kalau variansnya menuju 0 ketika n menuju hingga, maka dia juga akan menuju 0 ketika n menuju hingga. Kalau dia 0, maka dia juga akan sama dengan 0. Oke. Dengan kata lain, saya sedang membahas tentang remark yang terakhir ini. Kalau dia bersifat tak bias atau setidaknya asymptotically unbiased estimator, oke, maka ketika variansnya juga menuju 0 ketika n menuju hingga, maka dia akan mean square consistent estimator.
Kalau dia mean square consistent estimator, maka secara otomatis dia juga akan bersifat weakly consistent estimator. Ya, pesannya apa? Pesannya bahwa ketika ingin membuktikan sebuah konsistensi sebuah penaksir, maka ada cara yang mudah, yaitu dengan memanfaatkan remark yang ada di sini. Ya, yaitu lihatlah ketak biasanya, oke, kemudian lihatlah variansnya, dan kita lihat nilai variansnya ketika n goes to infinity. Oke, kita masuk ke contoh soal. Sebagaimana tujuan dari pertemuan ini. Ya. Misalnya saya punya bahwa X1 sampai dengan Xn, ya, dia itu random sample dari X yang berdistribusi normal dengan rata-rata mu, ya, dan varian sigma kuadrat. Oke, maka kita tahu di sini, ya, dengan kata lain saya punya informasi bahwa ekspektasi dari X, ekspektasi dari X, ya, dia sama dengan mu, ya, dan varians dari X dia sama dengan sigma kuadrat, dia sama dengan sigma kuadrat. Dan kita tahu bahwa katakanlah, ya, dengan teknik tertentu kita akan membahas tentang teknik penaksiran, ya. Terdapat beberapa cara untuk mendapatkan penaksir sebuah parameter. Katakanlah saya fokus pada mu-nya, ya, dan saya punya penaksir bahwa Tn-nya itu, statistiknya itu, Tn-nya itu adalah X bar N. Saya punya statistik X bar N. Dan saya ingin melihat, buktikan bahwa X bar N ini merupakan penaksir yang konsisten untuk mu. Ya. Maka, menggunakan informasi pada remark, maka saya cukup melihat ekspektasinya dulu. Ekspektasi dari X bar N. Ekspektasi dari X bar N. Maka saya punya, ya, X bar N. Oke. Ya, ekspektasi X bar N, dengan kata lain saya sedang membuat ekspektasi, saya buat sedikit detail, ya. 1/n, bagi sebagian orang bisa skip bagian ini mungkin, ya, karena 1 sampai dengan N. Oke. Nah, saya punya sifat-sifat di sini, sifat-sifat ekspektasi yang perlu saya catat di sini, sifat-sifat note gitu, ya, bahwa ada catatan di sini bahwa sifat-sifat ekspektasi itu bahwa ekspektasi dari Cx gitu maksud sama dengan C, kalau C sebuah constant, ya, saya tidak tuliskan detail, ekspektasi C ekspektasi X, dan saya juga punya sifat bahwa ekspektasi dari sigma Xi, sama dengan sigma ekspektasi dari Xi gitu. Nah, saya punya dua informasi seperti ini. Maka dengan kata lain, ini bisa saya keluarkan 1/n-nya. 1/n, menggunakan sifat yang pertama, 1/n. Menggunakan sifat yang kedua, saya punya bentuk seperti ini. I 1 sama dengan N. Ekspektasi dari Xi. Ekspektasi mu dari Xi, ya. Nah, maka ini kan mu, bagian ini adalah ekspektasi dari Xi, dia itu sama dengan mu, ya, sama dengan mu. Karena dia sama dengan mu di sini, ya, independent identik independen dari X gitu kan, tadi IID ini, katakanlah dia IID. Maka yang saya miliki adalah 1/n, sum dari mu. Sum dari mu. Di mana untuk bergerak I 1 sampai dengan N. Maka 1/n dikali N kali mu. N kali mu. Maka dia sama dengan mu. Jadi dia penaksir yang bersifat tak bias. Karena dia ekspektasi sama dengan mu. Ya, sebagaimana kita ketahui bahwa bias sebuah penaksir itu, ya, bias sebuah penaksir itu, misalnya katakanlah dalam hal ini, konteks ini, saya punya statistik Tn, Tn, maka dia itu adalah ekspektasi dari Tn, ya, atau X bar N, kurang
parameternya, ya, maka dia sama dengan 0. Oke. Jadi langkah pertama sudah terpenuhi bahwa dia itu merupakan penaksir yang tak bias. Oke. Bagaimana yang kedua? Oke, yang kedua kita lihat bahwa bagaimana varians dari Tn-nya. Varians dari X bar N-nya. Oke. Varian dari X bar N sama dengan varians varians dari 1 per N sigma XI gitu. 1 per N sigma XI. Oke. Nah, kita punya sifat lagi. Oke, kita punya sifat lagi bahwa sifat yang ketiga misalnya varians dari CX yaitu sama dengan C kuadrat varians dari X gitu. Oke. Maka N-nya kita keluarkan, N kita keluarkan 1 per N kuadrat, oke. Sigma, ya, kita sudah sampaikan bahwa dia independen. Varians dari XI, oke. I1 sampai dengan N. Oke, I1 sampai dengan N, oke. Nah, maka yang saya miliki adalah 1 per N kuadrat, 1 per N kuadrat, oke. Sigma I1 sampai dengan N, sigma kuadrat. Karena berdasarkan soal yang kita miliki tadi, ya, berdasarkan soal yang kita miliki ini, bahwa dia itu IID normal dengan varians sigma square. Jadi varian dari X-nya itu sigma square, oke. Sehingga saya punya dia itu sigma square di sini. Sehingga dengan kata lain, saya punya N per N kuadrat, ya, saya tuliskan lebih detail, sigma square, oke. Sama dengan sigma kuadrat per N. Kalau saya taruh limit di sini, limit ya ketika N goes to infinity, N menuju tak hingga, oke, maka limit dari sigma dari varians X bar N, maka dia sama dengan 0. Oke. Maka dia sama dengan 0. Maka dari itu, ya, dia biasnya sama dengan 0. Oke. Kemudian limit varian sama dengan 0, dengan kata lain ini sebelah sini dia akan sama dengan 0 gitu. Kalau dia sama 0, maka dia bersifat mean square consistent estimator bagian yang ini. Karena dia 0 di sini, saya taruh 0 di sini, maka saya akan masuk ke sini, maka dia bersifat weakly consistent estimator. Gitu, ya. Dari sini maka saya punya kesimpulan bahwa oke, saya tuliskan kembali bahwa X bar N itu mean square ya, consistent estimator untuk parameter mu. Oke. Juga mengakibatkan bahwa X bar N ini bersifat weakly consistent estimator ya, untuk mu gitu. Ya. Itu sepintas tentang bagaimana kita membuktikan sifat konsistensi dari sebuah penaksir, oke, secara analitik. Nah, tentu saja ini akan sangat menarik juga kalau kita mencoba bekerja dengan simulasi, ya, simulasi yang intinya pesan dari simulasi itu adalah kita ingin melihat ketika N menuju tak hingga, ya, kita fokus pada bagian ini dulu, oke. Dari sini saya sedang mengenerate sebuah data gitu ya, bukan beberapa set data gitu ya, di mana data yang pertama gitu ada ukuran sampelnya itu 1 ya, set data pertama 1, set data kedua ukurannya 2, set data kedua adalah 10 gitu kan ya. Ini sekuen itu artinya ini N itu ukuran sampel ya. Ukuran sampelnya saya tingkatkan dari mulai 1 ya, ini length-nya 10, 10 dan seterusnya. Kalau kita buat ya, kalau kita running bagian yang ini, oke. Kalau kita running bagian yang ini, maka saya sedang punya data seperti ini. 1, 11. Jadi setiap 10 perubahannya. Jadi N-nya meningkat setiap 10 angka. Dari mulai 1 sampai dengan 4.991. Jadi N-nya diperbesar. Oke. L itu adalah length dari N, ya, banyaknya informasi N ini. Ya, ini N itu adalah ukuran sampelnya 1, bagaimana ukuran sampelnya 11, bagaimana dan seterusnya. Ya. Oke. Kemudian mu itu adalah parameternya.
parameter yang nanti akan kita taksir. Harapan kita adalah nilai statistik kita tentu saja inginnya sama gitu kan dengan parameter, tetapi kita bicara sampel ya. Yang kita samakan itu bukan satu statistiknya, tapi ekspektasi dari statistiknya harus sama dengan parameternya. Ya, itu yang kita sebut sebagai unbiased estimator gitu. Yang sudah kita buktikan tadi, ya. Kalau dia normal, maka ekspektasi X bar N, ekspektasi dari statistik sama dengan parameternya. Oke. Yang kedua, ini kita masukkan informasi sigma itu sama dengan 1 gitu. Oke. Atau variansinya 1 gitu. Oke. Ya, kita mulai prosedur di sini seperti biasa, ini paling atas, ini kebiasaan kita ya, bahwa kita selalu naruh informasi, membersihkan dulu ya parameter-parameter atau kuantiti yang sudah ada di hasil running R sebelumnya. Kita menggunakan R di sini. Oke. Kita mulai di sini. Set sheet gunanya adalah kita menggunakan set sheet karena ketika kita running sebuah random number ya dari sebuah density, oke. Sebenarnya ketika kita running random number itu tidak benar-benar random sebenarnya gitu ya. Oke. Nah, maka dan ada kalanya gitu, ada kalanya dalam simulasi yang sangat besar, sangat besar, kita tiba-tiba diminta tolong perlihatkan hasil pada simulasi ke 100 katakanlah. Oke. Dan kalau dalam simulasi besar seringkali kita tidak menyimpan datanya. Oke. Kalau kita tidak, karena itu memakan memori. Kalau kita simpan datanya, yang menjadi masalah adalah kalau tidak menyimpan, ketika ada permintaan, tolong perlihatkan saya hasil, data yang katakanlah dari simulasi ke 100, maka kita akan memberikan hasil yang berbeda gitu ya. Oke. Tapi kalau pakai set sheet, saya kasih demo sedikit di sini. Mohon maaf walaupun tentang, saya katakanlah standar normal ya. Saya generate, jangan 100 terlalu banyak, misalnya kita generate 5 saja, oke, 5, oke. Setiap saya generate 5, mudah-mudahan Anda bisa melihat, paling bawah di sini, oke. Setiap secara generate 5 kuantiti yang distribusi normal, oke, maka dia hasilnya selalu berbeda. Tapi ketika saya taruh set sheet, katakanlah set sheet-nya 100 misalnya, dan saya membuat R norm 5, oke, maka saya punya hasil seperti ini. Saya taruh lagi set sheet 100, saya generate lagi, maka hasilnya selalu sama. Itu tujuannya ada set sheet di sini. Oke. Ya, sehingga ketika ada permintaan, tolong berikan kepada saya data simulasi yang katakanlah ke 10, maka kita akan memberikan, ketika kita tidak saving datanya, data simulasinya, kita masih aman gitu ya. Oke. Bisa menggunakan set sheet yang sama. Oke. Nah, ini set sheet-nya berdasarkan pergerakan dari banyaknya data yang ada di simulasi ini. Oke. Saya generate sebanyak NI itu artinya apa? Kalau I-nya 1, maka saya mengenerate yang pertama ini dengan ukuran sampel 1. Oke. Kalau I-nya bergerak dengan 2, maka saya generate sebanyak 11 data. Kemudian 3 saya generate sebanyak 21 data dan seterusnya. Oke. Kemudian saya menghitung X bar-nya, rata-ratanya ya, sigma XI per N, yang tidak lain min dari X. Ya, min untuk sampel pertama, min untuk sampel kedua, dan lain sebagainya. Oke, oke. Nah, kita lihat hasilnya. Oke, bagaimana hasilnya? Oke. Dan untuk memberikan tampilan yang lebih menarik, ya, maka saya menggunakan plot yang bergerak, gitu ya. Plot yang bergerak, hanya ini sedikit memakan waktu. Oke. Ya, jadi kita melihat pergerakan, sumbu datarnya adalah banyaknya observasi yang semakin meningkat, dan sumbu tegaknya yang kita bahas itu adalah nilai parameternya berikut nilai statistiknya. Nah, ini terkoneksi dengan web berdasarkan package yang kita pakai tadi. Oke, kita coba mainkan hasilnya. Ya, perintah yang ini kita coba mainkan hasilnya. Play. Nah, ini pergerakan ini adalah yang bulat ini adalah nilai X bar-nya. Sumbu datar adalah N yang kita perbesar, dan X bar kita generate dengan rata-rata 10. Nih pada garis ini. Oke. Pada garis ini, kita lihat, kalau di awal dia sangat tinggi, semakin ke sini, dia semakin menuju sumbu yang nilai 10 ini. Gitu. Ya, garis pada bertepatan dengan nilai 10 ini. Oke.
Artinya apa? Saya sedang berbicara bahwa ketika N saya perbesar, ketika banyaknya observasi saya tambah, ternyata nilai taksiran saya itu ya semakin mendekati nilai parameter yang akan kita taksir, gitu. Jadi dia semakin konsisten, ya, semakin konsisten terhadap nilai mu sama dengan 10, ya. Ini mu sama dengan 10 karena itu parameter yang kita generate tadi, ya. Ini parameternya yang kita generate adalah mu sama dengan 10 yang tadi. Nah kita gunakan mu sama dengan 10. Jadi ini kita lihat dia semakin konsisten pada nilai 10, semakin mengerucut mendekati nilai mu sama dengan 10. Saya ulangi lagi bagaimana pergerakannya dari awal. Ini pergerakan benar-benar fluktuasinya sangat besar di awal ketika N kecil, tapi semakin ke sini dia semakin menuju pergerakan yang datar, gitu. Nah, secara sepintas juga kita bisa melihat kalau dari sini sulit dilihat, misalnya. Nah, maka kita juga bisa melihat plot dari misalnya langsung scatter plotnya. Kurang lebih hasilnya seperti ini, ya. Pergerakan yang tadi itu dari bawah ke atas gitu dan seterusnya, kurang lebih saya punya hasil seperti ini. Dia semakin konvergen terhadap nilai parameternya, ya, sama dengan 10. Ini yang merah itu adalah mu-nya, dan yang hijau ini adalah nilai statistiknya. Itulah sepintas mengenai bagaimana cara mendapatkan penaksir yang konsisten baik secara simulasi maupun secara analitik. Jadi bahwa tentu saja ini bukan satu-satunya cara, ya. Bisa jadi kita masuk ke pembuktian mau tidak mau dengan membuktikan hal seperti ini, gitu. Hanya kita dalam kesempatan kali ini hanya menampilkan bagaimana kalau kita memanfaatkan remark yang ada di sini. Ya, ternyata bekerja sangat baik dan nampak lebih cepat, gitu ya, serta secara simulasi kita juga menampakkan bahwa hasil analitik tentu saja tidak akan menyimpang dengan hasil simulasinya. Demikian, kalau ada pertanyaan lebih lanjut maka Anda bisa sampaikan di link yang saya berikan pada channel YouTube ini. Ya, terima kasih. Bertemu di kesempatan yang lain dengan topik yang berbeda. Kita tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.